Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai notasi dan konsep bahasa. Kelompok 13 sendiri beranggotakan saya, Fatma Arsadani, Saya Nafa Badriyati. Saya Delarista. konsep dan notasi bahasa. Pada tahun 1959, Beckes memperkenalkan notasi formal baru untuk sintaks bahasa yang lebih spesifik, yang kemudian direvisi oleh Peter Noor pada tahun 1960. Saat ini, sintaks tersebut dikenal dengan nama BNF atau Beckes-Noor Form. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai grammar, aturan produksi, sintaks, dan semantik. Yang pertama adalah grammar. Grammar merupakan kumpulan variabel, himpunan terminal atau non-terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Kemudian aturan produksi sendiri adalah pusat grammar yang menspesifikasikan bagaimana grammar mentransformasikan suatu string ke bentuk lain. Kemudian yang ketiga adalah sintaks. Sintaks adalah aturan yang memberitahu suatu kalimat atau string dalam suatu program valid atau tidak. Yang terakhir adalah semantik. Semantik merupakan aturan yang memberikan arti kepada program. Kemudian ada lagi hierarki Chomsky. Pada tahun 1956 sampai 1959, Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan dalam bahasa menjadi 4 kelas yang disebut dengan hierarki Chomsky. Keempat kelas tersebut adalah tipe 3, tipe 2, tipe 1, dan tipe 0. Yang pertama adalah tipe 3 atau reguler. Tipe 3 atau reguler ini menggunakan mesin automata, finite state automata, meliputi deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Memiliki aturan produksi, alpha adalah simbol variabel, beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Kemudian yang kedua adalah tipe 2 atau context free. Pada tipe 2 ini menggunakan mesin automata, pushdown automata. Dengan aturan produksi, alpha adalah simbol variabel. Yang ketiga adalah tipe 1 atau konteks sensitif. Pada tipe ini menggunakan mesin automata, linear bounded automata. Dengan aturan produksi, mutlak alpha kurang dari sama dengan mutlak beta. Dan yang terakhir adalah tipe 0 atau unrestricted atau p-struktur atau natural language. Menggunakan mesin automata, mesin Turing, dan tidak memiliki aturan batasan, tidak memiliki batasan. Keterangan dari tabel tadi adalah alpha menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kiri aturan produksi, beta menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kanan aturan produksi, kemudian simbol-simbol terdiri dari simbol terminal dan non-terminal atau variabel. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, sementara non-terminal dengan huruf besar. Dalam hierarki Chomsky ada 4 kelas pengelompokan suatu bahasa. Yang pertama, unrestricted grammar. Yang kedua, context sensitive grammar. Yang ketiga, context free grammar. Dan yang keempat, regular grammar. Selanjutnya adalah aturan produksi dalam tata bahasa hierarki Chomsky. Yang pertama, tata bahasa tipe 0 atau unrestricted grammar. Aturannya yaitu tidak ada batasan pada aturan produksi. Contohnya, A kapital, B kecil, tipe 1 atau konteks sensitif grammar. Aturannya panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Contohnya, A kapital, B kecil menjadi D kapital, E kecil, F kapital. Dan C kapital, D kapital menjadi E kecil, F kapital. Yang ketiga adalah tata bahasa tipe 2 atau konteks free grammar. Aturannya, ruas kiri harus tepat satu simbol variabel. Contohnya, B kapital menjadi C kapital, D kapital, E kecil, F kapital, G kecil. Dan D kapital menjadi B kapital, C kecil, D kapital, E kecil. Yang ketiga adalah tipe 3 atau regular grammar. Aturannya yaitu ruas kanan hanya memiliki satu simbol non-terminal dan diletakkan di paling kanan. Contohnya, A kapital menjadi E kecil, A kapital menjadi E kecil, F kecil, D kecil,
kapital menjadi E kecil, F kecil, G kecil, H kapital, dan C kapital menjadi D kapital. Aturan produksi yang tidak legal. Pertama, simbol epsilon atau himpunan kosong tidak boleh berada di ruas kiri. Contohnya epsilon menjadi A kapital, B kecil, D kecil. Yang kedua, aturan produksi yang ruas kirinya memuat simbol terminal saja. Contohnya A kecil menjadi B kecil, D kecil, atau A kecil, B kecil menjadi B kecil, D kecil. Materi selanjutnya adalah diagram state. Diagram state digunakan untuk mendapatkan token, mempermudah melakukan analisis leksikal. Token adalah simbol terminal dari teori, bahasa, dan automata. Contoh dari diagram state. Suatu tata bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token berikut. ID, plus, minus, dan INT atau integer. Token ID untuk karakter huruf A sampai Z, 0 sampai 9 merupakan token INT atau integer untuk digit. Token plus untuk penjumlahan dan token minus untuk pengurangan. Misalkan sebuah bahasa memiliki simbol terminal atau token kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurung siku. Diasumsikan sebagai token L, token G, token E, token LE, token GE, dan token N, yang dalam diagram keadaannya seperti pada gambar tersebut. Notasi BNF. Aturan produksi bisa dinyatakan dengan aturan BNF. BNF memiliki abstraksi untuk struktur sintaks. Kolon-kolon sama dengan merupakan sama identik dengan simbol panah. Garis vertikal merupakan sama dengan atau. Kurung siku pengapit simbol non-terminal. Kurung kurawal merupakan pengulangan dari 0 sampai n kali. Misalkan aturan produksi sebagai berikut. E kapital menghasilkan T kapital atau T kapital plus E kapital atau T kapital minus E kapital. Lalu T kapital menghasilkan A kecil. Notasi BNF-nya adalah E kapital kolon-kolon sama dengan kurung siku T atau kurung siku T plus kurung siku E atau T minus kurung siku E. Dan T kolon-kolon sama dengan menghasilkan A kecil. Diagram sintaks. Alat bantu untuk membuat parser atau analisis sintaks menggunakan simbol persegi panjang untuk non-terminal dan lingkaran untuk terminal. Misal, E menghasilkan T atau menghasilkan T plus E atau T minus E. Lalu terdapat sebuah sintaks BNF. Blok kolon-kolon sama dengan bikin statement, lalu kurung kurawal semikolon, terdapat statement, lalu N. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.